warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya akan membahas tentang produk-produk bank syariah. Sebelum kita membahas tentang produk bank syariah, alangkah baiknya kita tahu dulu pengertian dari bank itu sendiri. Apa itu bank? Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bukan hanya sekedar penyalur dana, akan tetapi fungsi bank juga sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, di mana penghimpun dana tersebut dapat berbentuk giro, tabungan, atau deposito. Fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer, dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Secara definisi, ekonomi syariah berarti suatu perekonomian yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah Islam di sini, maksudnya adalah kegiatan usaha yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, menggunakan objek yang haram, dan dapat menimbulkan suatu bentuk kezaliman. Syariah berarti sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, prinsip ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, dan universal. Salah satu prinsip ekonomi dalam Islam yang terus digalakkan pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah larangan adanya riba dalam berbagai bentuk dan menggunakan prinsip bagi hasil. Kemunculan bank-bank syariah diharapkan mampu menjawab dan merespon agar lalu lintas perekonomian masyarakat Islam di Indonesia yang notabene masyarakat Indonesia beragama Islam membawa kemaslahatan bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun dalam masyarakat masih sering muncul berpendapat yang menyatakan bahwa bank syariah dalam praktiknya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam istilah saja. Pada hakikatnya, keduanya itu sama-sama mengandung riba. Penggunaan istilah bagi hasil oleh sebagian pihak dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan pinjaman uang di bank syariah, belum apa-apa sudah ditetapkan bahwa nanti hasilnya harus sekian. Jadi, nanti bagi hasilnya pun juga sudah ditetapkan beberapa persen dari hasil itu. Alasannya pun klasik sekali, terlalu sulit untuk bisa menghitung hasil dari sebuah usaha tiap bulan. Jadi, karena sulit untuk menghitungnya, sejak awal sudah dipastikan saja secara flat biar tidak merepotkan. Tetapi, penempatan secara flat ini tetap ada ketentuan dan rujukannya, yaitu suku bunga. Biasanya, argumen pemakluman dalam praktek tersebut adalah masih perlu proses panjang menuju sempurnanya penerapan syariat Islam dalam perbankan syariah. Sehingga, meski belum sepenuhnya sejalan dengan syariah, tetapi harus tetap didukung. Kalau bukan kita umat Islam yang mendukung bank-bank syariah, lantas siapa lagi yang diharapkan untuk mendukungnya? Ekonomi syariah patut diberikan apresiasi. Tentunya hal ini sangat berkontribusi dalam mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme bank syariah itu sendiri. Keberadaan pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam bidang perbankan cukup besar. Berikut adalah produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang pertama ada tabungan syariah. Ciri khas tabungan syariah adalah menetapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua, adanya deposito syariah. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60:40. Makin besar untung yang bank dapat, maka makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula jika keuntungan yang diperoleh oleh bank sedikit, maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersama risiko. Yang ketiga ada gadai syariah. Akad gadai syariah yang ditetapkan atau yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Nah,
Namun, nasabah atau rahim wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayar utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasaran, maka penerima gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya dikembalikan kepada penggadai. Yang keempat, ada giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bayar giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah itu adalah giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Yang terakhir itu adanya pembiayaan syariah. Prinsip itu sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha atau leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa, sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijarah atau al-ijarah, yang berasal dari kata al-ajru adalah ganti. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.